Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ganiksan Majid. Kali ini saya akan coba mereview kenapa saya tidak aktif lagi di Tokopedia Reksadana yang memang sebelumnya saya aktif di Tokopedia Reksadana. Mungkin teman-teman pernah melihat video tentang Tokopedia Reksadana yang saya buat. Kemudian sekarang kenapa saya tidak aktif kembali. Sebelum kita mulai, jika teman-teman belum subscribe, silahkan untuk subscribe terlebih dahulu. Dan jika teman-teman ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan jika teman-teman menyukai video ini, silahkan untuk like. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Oke. Kita buka Tokopedia Reksadana. Nah, di tampilan awal Tokopedia Reksadana ini akan muncul total investasi yang saya miliki. Di sini saya memiliki total investasi 1.500. Menandakan ini sudah sangat sedikit ya. Karena saya sudah lama tidak aktif di Tokopedia Reksadana. Kenapa saya tidak aktif di Tokopedia Reksadana? Alasannya memang berbagai macam. Salah satunya karena adanya investasi atau instrumen investasi lain yang lebih menghasilkan seperti peer-to-peer lending yang saat ini saya proporsinya lebih banyak. Walaupun proporsi untuk reksadana di sini saya masih memiliki investasi di reksadana, yaitu di bibit reksadana. Untuk di Tokopedia Reksadana, dana yang ada di Tokopedia Reksadana waktu itu saya tarik semua, saya pindahkan ke beberapa instrumen investasi yang lain. Kemudian kenapa saya tidak melanjutkan di Tokopedia Reksadana? Coba kita lihat ya. Jadi untuk produk sendiri, alasan pertama dari produk Tokopedia Reksadana itu sangat minimal atau sangat sedikit, yaitu hanya ada 2 produk instrumen reksadana, yaitu ada Mandiri Pasar Uang Syariah Ekstra yang sebelumnya juga pernah saya review, dan Shalendra Dana Kas. Ini hanya 2 ini dan pilihan lainnya tidak ada. Kedua jenis reksadana ini, yang Shalendra Dana Kas merupakan jenis investasi reksadana pendapatan tetap, dan Mandiri Pasar Uang Syariah jenis reksadana pasar uang. Nah, alasan pertama tadi, kemudian alasan kedua karena dana yang ada di Tokopedia Reksadana tersebut merupakan dana yang saya ingin investasikan hasilnya lebih banyak lagi, sehingga jika saya ditempatkan dalam reksadana mungkin hasilnya setahun mungkin 5-7% atau maksimal 8% setahun. Sedangkan jika saya investasikan di instrumen yang lain, misalkan asetku, Coinworks, modalku, atau peer-to-peer lending yang lainnya, itu return atau imbal hasil yang saya dapatkan hingga mencapai 20% per tahun. Itu alasan yang kedua. Walaupun ada salah satu keuntungan di Tokopedia Reksadana yang menurut saya sangat baik, yaitu sewaktu-waktu kita bisa menjual investasi kita di Tokopedia Reksadana dan hasilnya bisa langsung masuk ke saldo Tokopedia kita dan bisa kita tarik ke rekening bank kita. Itu salah satu keunggulan dari Tokopedia Reksadana yang kita apresiasi, dan itu sangat baik ketika kita ingin mendapatkan dana secara cepat seperti itu. Dan untuk sekarang Tokopedia Reksadana memang tidak mengalami inovasi. Di samping memang mungkin Tokopedia core bisnisnya bukan hanya di investasi, sehingga dia tidak terlalu fokus mungkin. Dan bibit reksadana salah satu aplikasi yang menurut saya sangat fokus untuk investasi mengenai reksadana, dan juga Ajaib Reksadana juga karena mereka fokus ke reksadana. Sedangkan Tokopedia sendiri tidak fokus di sana, sehingga memang untuk instrumennya tidak begitu banyak. Oke, mungkin alasannya cukup demikian.
Mungkin jika ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.